Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita akan mengkaji tentang yaitu mumpung Ramadan, kita biasa tilawah, tadarus atau membaca Al-Qur'an. Maka jangan sampai kita baca Quran, kita tilawah namun tidak ngerti tentang keutamaannya. Ini yang akan kita menjadi rugi. Makanya kita akan kaji pada kajian kali ini adalah tentang keutamaan tilawah atau membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam ayat yang ke-29 sampai 30 surah Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki dari mereka yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya atau perniagaan yang tiada merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surah Fatir ayat 29-30. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat ini ada kata-kata tijaratan lan tabur. Membaca Quran termasuk amalan yang benar-benar tidak ada ruginya. Artinya perniagaan itu kan kita sok kadang sok rugi, sok kadang badi, sok kadang rugi. Tapi kalau kita tilawatul Quran, ini tidak ada ruginya, tapi sebenarnya adalah menguntungkan. Jadi siapa yang bertilawah atau membaca Al-Quran, maka tidak akan merugi sedikit pun, dan dia akan dapatkan keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah salah seorang daripada tabi'in, gitu kan. Kita besar tabi'in mengatakan, yaitu Imam Qatadah mengatakan, kana Mutarrif rahimahullah idza qara hadil ayat yaqul hadi ayatul Qur'an. Mutarrif mengatakan bahwasanya ya seorang tabi'in wafat tahun 95 Hijriah, jika membaca ayat ini maka dia mengatakan ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ini ayat untuk orang yang suka membaca Al-Qur'an. Artinya apa? Membaca Quran adalah merupakan perniagaan yang tiada ruginya. Maka sungguh rugi wong sing ora tau maca Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang baca Quran itu pasti untung. Pasti untung. Untung pahala, untung kebaikan, untung rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam As-Syaukani yang wafat tahun 1281 Hijriah yang mengatakan, bila orang menjadikan kebiasaannya membaca Al-Quran dengan terus-menerus, maka dialah orang tidak pernah merugi. Jadi, siapa yang yastamiruna ala tilawah wa yudawimunaha, maka tidak akan pernah dia ini merugi. Jadi, wong-wong sing ajek maca Quran dan ini kebiasaan yang dibiasakan setiap saatnya, kesempatan ada dia tilawah Quran, maka siapa yang membiasakan bertilawah Al-Quran, maka merupakan satu kebiasaan yang tidak ada ruginya. Hobi itu banyak. Jadi banyak orang punya hobi ini, hobi itu. Ada yang hobi mancing, dapatnya cuma ikan. Ada yang hobi climbing, ya dapatnya cuma keindahan. Ada yang hobinya jogging, ya dapatnya cuma keringat atau sehat. Ada yang hobinya main catur, ya buang-buang waktu aja. Apalagi hobinya main kartu, ya dapatnya cuman membuang-buang penat saja, atau bahkan mau tambah penat gitu. Tapi kalau orang membiasakan membaca Al-Quran, nah
dan meneruskan kebiasaan jadi hobi yang benar-benar tidak ada ruginya. Hobi yang benar-benar membuat dia mulia dunia dan membuat mulia di akhirat. Nah, di mana sisi daripada keuntungannya? Jadi letak keuntungannya di mana? Dan juga menunjukkan tidak ada meruginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dikatakan perdagangan tiada merugi itu dari kita tilawah Quran dan membiasakan menjadi satu hobi kita, kesenangan kita adalah satu. Yang saya katakan ini tidak ada ruginya. Ini adalah namanya perdagangan yang tidak ada ruginya. Satu. Ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf kita membaca itu tidak hanya mendapatkan pahala satu, tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang kita baca itu dengan 10 kali pahala. Nah, makanya ketika kita membaca Al-Qur'an, gitu kan, contoh gitu kan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifu harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Jadi kalau orang membaca alif lam mim ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan 30 kebaikan. 1 alif dapat 10 pahala, lam dapat 10 pahala, mim 10 pahala. Nah, dasarnya apa? Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya dari setiap huruf Al-Quran itu satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim sehuruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim sama dengan baca 3 huruf, dan itu pahalanya berarti adalah 1 kali 10 dikalikan 3 berarti 30, karena setiap huruf dapat pahala 10 kali pahala. Kalau kemudian 3 huruf berarti otomatis 30 pahala. Jadi sahih riwayat Tirmidzi dalam kitab Shahih Jami' Tirmidzi yaitu 6469. Nih, insyaallah luar biasa. Maka tidak ada ruginya orang baca Quran. Misalnya dia mengulang Al-Ikhlas 100 kali pun nggak ada ruginya. 1000 kali apalagi nggak ada ruginya, karena setiap huruf yang dibaca diberi pahala 10 kali keutamaan. Ini jangan disia-siakan, apalagi di bulan Ramadan. Masa Allah lipat gandakan lagi sampai 700 kali lipat selama kita semakin ikhlas dan semakin bersungguh-sungguh. Dan juga membaca dengan tartil tentu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Maka jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka bacalah Al-Quran, mumpung ini banyak kita nganggurnya di bulan Ramadan yang berkah ini, maka bacalah Al-Quran. 1 huruf kita baca, maka 10 sampai 7 kali pahala kita dapatkan. Maka jangan disia-siakan. Nah, bahkan juga ada hadis yang lain yang menguatkan juga dari An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala bahwa ta'alamu hadzal Qur'an. Ta'alamu hadzal Qur'an. Fa innakum tu'jaruna bi tilawati bi kulli harfin asra hasanat. Ama inilah aqulu bi alif lam mim. Walakin bi alif wal lam wa mim bi kulli harfin asru hasanatin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, pelajarilah Al-Quran ini, karena sungguhnya kalian diganjar dengan membacanya setiap hurufnya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan itu untuk alif lam mim, akan tetapi untuk alif lam mim setiap hurufnya 10 kebaikan. Nah, ini adalah semua satu asar Ad-Darimi sebutan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Shahihah nomor 660. Nih.
semakin menguatkanlah untuk kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka jangan sampai dalam sehari kita tidak pernah membacanya. Syukur kita punya satu kebiasaan di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari. Bahkan indah sekali kalau kita zikirnya sambil menghafalkan, melantunkan kalimat-kalimat Al-Quran. Tentu sangat luar biasa. Ini Bapak yang berbahagia, jangan disia-siakan bahwasanya Al-Quran yang kita baca, meskipun kita tidak paham sebenarnya artinya apa, itu dapat pahala. Apalagi kalau kemudian mau memahaminya, kita dapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kita baca dan kita pahami artinya akan semakin menambah keutamaan, nambah satu kemuliaan. Karena kalau kita membaca Al-Quran, tahu arti dan kita tahu maknanya, dan kita mengerjakannya, maka kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan semakin terangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, maka bacalah Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca itu mendapatkan pahala 10 dan diberikan oleh Allah kelipat gandaan di bulan Ramadan ini sampai berlipat-lipat. Monggo kita usahakan kita selalu membaca dan selalu membaca dan kita taburi maknanya akan semakin mendapat kemanfaatan daripada apa yang kita kerjakan.